Ibu, Bapak, dan juga ada di sini kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini kami izin untuk melakukan pengkajian mengenai keperawatan keluarga. Sebelumnya, apakah kita bisa mulai? Sah. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa namanya kalau boleh tahu? Ibu Mariani. Ibu Mariani ya. Kalau Bapak? Oriza. Bapak Oriza. Oke. Kalau adiknya namanya? Oke, sesuai ya. Ibu, di sini sebelumnya kami mau pengkajian mengenai permasalahan yang dialami pada keluarga Ibu, terkhususnya itu pada anak pertama Ibu yang usianya berapa Bu kalau boleh tahu? 19 tahun. 19 ya Bu. Nah, di mana usia 19 tahun itu termasuk dalam usia remaja. Usia remaja itu dari 13 sampai 20. Jadi usia anak Ibu yang pertama ini masuk ke remaja, masa remaja. Jadi biasanya pada masa di remaja itu banyak masalah-masalah atau maksudnya kayak situasi yang terjadi pada remaja yang mengarah ke kesehatan kayak gitu. Nah, di sini kalau boleh tahu perkembangan dan keadaan dari anak ibu yang usia pertama, anak ibu yang pertama ini, kalau boleh tahu itu biasanya gimana Bu untuk kesehatannya? Kesehatan alhamdulillah, kalau sakit itu jarang Ya Bu ya. Jarang. Oke. Kalau untuk makannya gimana Bu? Normal? Nah, makannya normal, Oke. sedikit dipaksakan. Oh, sedikit dipaksa ya Bu. Oke. Kalau untuk tidurnya gimana Bu? Apakah ada kurang tidur? Tidur terus. Tidur terus ya? Sering begadang Oh, atau susah berlebihan. Ya, agak berlebihan. Agak berlebihan. Kalau libur, Oh. pilihannya. Tapi kalau misalkan ini kalau boleh tahu adiknya kuliah atau SMA atau gimana? Lagi kuliah. Oh, masih kuliah. Ya. Oke. Biasanya kalau di kuliah itu banyak masalahnya di ini ya, Bu. Pola tidurnya ngerjain tugas sampai begadang Ya. gitu. Iya. Juga kayak gitu ada ya? Bisa. Iya, jadi kayak kurang tidur juga ya sebenarnya. Kurang tidur kalau hari kerja. Hari kuliah Hari kayak gitu ya, kuliah. Bu. Iya. Kalau hari Maklum banyak tugas biasanya kalau anak kuliah. Kalau boleh tahu Adi ininya tidurnya biasanya berapa jam? Ada 4 jam, 2 jam? Per malam, iya. Durasi tidur ya. Paling cepat. Durasi tidurnya ya. Berapa lama? Berapa lama? Dari 4 jam ya? Dari jam Iya, berapa 4 sampai jam. jam berapa? Oh iya 4 jam. Kalau makannya biasanya dipaksa tadi ya. Itu 4 jam apa ya, 4 jam. Diingatkan. perlu diingatkan baru makan ya Bu ya. Oke, izin bertanya untuk Ade keadaannya gimana ya? Kadang kalau pagi-pagi itu sering ngerasa pusing nggak? Sedikit. Oh ya, itu ketika bangun tidur atau setiap bakal bangun tidur aja atau malamnya juga pusing? Oh ya, berarti bangun tidur itu udah pusing kayak gitu ya, terus malamnya juga sering pusing. Oke. Untuk ininya apa? Sering lelah nggak? Kalau beraktivitas kayak gitu? Biasanya kalau dari siang itu udah kayak Oh ya, berarti kalau beraktivitas mudah lelah ya. Oke, kalau boleh, ini masalah yang kami dapatkan dari data yang udah dijelaskan tadi, udah Ibu juga jelaskan, itu mengarah ke anemia. Jadi di sini kami izin untuk mengedukasi Ibu, Bapak, dan juga Adik mengenai anemia. Oke. Ibu, di sini kami ada leaflet. Di sini ada penjelasan tentang anemia pada remaja putri. Nah, Ibu boleh dilihat sambil kami menjelaskan. Dan juga ini kami punya poster mengenai anemia pada remaja. Dan mungkin Bapak atau Adik boleh untuk dilihat sambil kami menjelaskan. Nah, jadi biasanya pada remaja putri itu rentan terkena anemia, Bu. Terkhusus pada remaja putri karena di remaja putri itu biasanya ada yang namanya siklus menstruasi. Nah, itu biasanya paling rentan. Nah, Adik kalau boleh tahu rutin minum tablet tambah darah nggak? sekarang lagi Oh, lagi halangan dan nggak rutin minum Nggak tablet rutin, tambah darah. ya.
Nah, baik itu merupakan salah satu permasalahan sebenarnya sebelumnya, tapi kita jelaskan dulu ya mengenai anemia itu. Jadi di sini di leaflet dan juga poster itu udah ada sebenarnya pengertian dari anemia. Jadi anemia itu merupakan keadaan di mana hemoglobinnya itu rendah dari normal. Jadi hemoglobin AD itu di bawah normal kayak gitu. Nah juga untuk hemoglobin ini nilai normalnya itu pada remaja putri adalah 12 gram per dl. Nah, jadi mungkin saat ada menstruasi dan juga ada nggak rutin untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, hemoglobin AD bisa turun di bawah 12 itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan ada tadi lelah, mudah lelah, dan juga sulit tidur di malam hari, dan pusing ketika bangun tidur. Dan juga untuk penyebab lainnya dari anemia itu ada beberapa, di antaranya ini tadi, ada kurang asupan nutrisi. Nah, tadi Ibu juga jelasin kalau ada mau makan itu susah, harus dipaksa dulu ya Bu ya. Nah, ini salah satu faktornya, yaitu kurang asupan nutrisi, bisa menyebabkan anemia itu tadi. Kemudian adanya kerusakan sel darah merah dan juga terjadinya pendarahan yang berlebihan. Pendarahan berlebihan itu bukan hanya berarti kecelakaan atau apa, tapi untuk remaja putri itu biasanya di fase menstruasi itu tadi. Jadi itu pentingnya untuk minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu berapa yang wajarnya? Nah, kalau untuk tablet tambah darah, kalau lagi menstruasi itu setiap hari, Bu. Ya, tapi kalau lagi nggak menstruasi itu seminggu satu kali. Ya. Kemudian untuk mencegah dari anemia itu di leaflet dan juga poster udah ada sih Bu, untuk cara kita mencegahnya, yaitu yang pertama makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari makanan hewani dan juga nabati. Nah, kalau untuk hewani itu ada daging, ada ikan, ayam, ati, dan juga telur. Kalau untuk sayuran itu ada sayur hijau dan juga kacang dan tempe. Jadi Ibu mungkin boleh menyiapkan bekal untuk adiknya nanti, ngarah-ngarah ke situ lah menunya. Jadi biar untuk menutrisi adiknya juga biar nggak anemia kayak gitu. Kemudian untuk kalau buah-buahannya itu yang banyak mengandung vitamin C kayak gitu Bu. Dan juga kalau untuk zat besinya itu tadi minum tablet tambah darah. Jadi kayak gitu. Mungkin dari Ibu ada pertanyaan Bu, Pak? Oh, Mungkin banyak adiknya pertanyaan. juga. Ya. Oke, siap. Saya mau Kami siap tanya menjawab. masalah anemia ini sebenarnya kekurangan darah atau kekurangan sel darah atau apa sebenarnya? Oke. Nah, itu satu. Kedua, apakah mungkin kita ini kelebihan darah? Misalnya kita minum obat Tambah darah tablet tadi. tambah darah. Nah, Kebanyakan darah kita. Darah Dan berlebih. apa anemia ini kan penyakit, sudah penyakit ini kan. Iya. Apakah ada kebalikannya gitu? Kayak orang kekurusan terus kegendutan kan ada itu kan. Terus apa efek bukan efeknya? Kalau sering donor, kalau sering donor. ya apakah berpengaruh terhadap anemia atau tidak? Itu sering donor kan? Oh, pernah donor juga di skalanya kayak underway kan, tapi udah dicolong duluan, jadi kayak udah out. Tapi setelah donor gimana keadaannya? Pusing, Pusing. Pak. Enggak sih, karena ada susu. Oh. Langsung dikasih susu, langsung minum susu. Puasa aja bisa. Sebenarnya nggak boleh kan? Kalau puasa bisa. Dan jawab lagi pertanyaan. Ada Mungkin tiga pertanyaan. ini. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Kalau tadi. dari Bapak tadi itu kan apa? Mungkin nggak kalau kita bisa kelebihan darah gitu kan. Ada juga terus ada lagi tadi anemia itu kan penyakit. Ya. Nah, Ada nggak yang penyakit berlebihan darah kayak gitu ya, ya, Pak? gitu kan. Terus apa? Kalau kelebihan darah itu sebenarnya kasusnya nggak ada, Mbak. Nggak ada. Ya. Istilahnya itu nggak ada. Istilahnya juga nggak ada, kami belajar. Tuh. Nah, tapi kalau kekurangan darah itu kan anemia itu istilahnya bukan apa ya, kayak bukan kekurangan sel darah atau apa gitu ya, kayak dia tuh kekurangan dari HB, hemoglobin Iya. Karena di sini kekurangan sel darah merah. ya. Karena di dalam sel darah merah itu ada Ada hemoglobin, Pak. hemoglobinnya, Pak. Oh, Iya. Nah yang menyebabkan anemia tadi itu di hemoglobinnya itu
Juga tadi kayak Trisuci tadi ngomong kan normalnya HB remaja putih itu sekitar 12 miligram. Sekarang kalau kita mau tahu kita ini kekurangan darah itu hanya karena gejala atau ada alat ukur. Nah, Ibaratnya kita kan detensi, Betul. oh darah Iya. ini. Nah, Ya. kekurangan darah ini gimana? Ya kita main minum pil aja gitu Ya. kan. Padahal Ya. sebenarnya kan nggak kekurangan darah. Nenek kita dulu nggak pernah minum pil, nggak kekurangan darah. Iya. Nah, misalnya gitu. Nah, Jangan lari dari itu topik. bukan itu topik gitu kan. Nah, gimana? Coba Anak-anaknya masih belajar. biar jadi PR ini gimana pikirkan ini ya kan. Iya. Kalau sebenarnya itu Kak antara kurang darah sama darah rendah itu berbeda. Oh iya ya. Jadi kalau untuk darah rendah itu kita bisa mengukurnya dengan tensimeter. Nah kalau untuk anemia, anemia itu sama dengan kurang darah. Nah itu bisa kita lihat sama ini di di Ya. bawah Tanda yang di bawah fisik mata. juga. Iya. Kayak Kita lihat di bawah matanya. namanya- Kalau misalkan dia nggak merah, yaitu warnanya putih, pucat, nah itu kurang darah berarti. Dari Oh berarti kondisi- lebih ke observasi. Iya, Sama iya, ibaratnya jadi tadi kan gejalanya. Jadi kalau merah berarti berlebih. Kalau merah berarti normal gitu. Bukan. bukan Ya misalnya kan bisa kurang begini, tidur juga bisa Iya. kalau merah. berarti kan dia hanya melihat dari gejala. Ya. Sehingga misalnya kita mudah lelah, mudah apa tadi. Iya. Kan. Ya, Kalau pertama kan fisiknya itu pusing. tadi lihat di bawah. Kadang saya juga di sering bawah juga mata. pusing gitu kan karena nggak punya duit. Misalnya. Kami juga kayak gitu Pak. Nggak punya duit. Jadi Pusing gejala juga. itu kan. Jadi Gejala seperti apa? Kalau gejala kan seperti itu maksudnya Betul. kadang kita harus analisa Iya. karena apanya. Jadi dia nggak ada ukurannya kayak Nah ini gitu ya. minum ini kayaknya kakaknya kurang. Ya harus cukup minum. Nggak bawa ini ya. Wak? Enggak. Ya Nah, kan ini. jangan ngarah ke sana. Karena soal anak-anak kalau udah kegemukan dikasih makan terus malah ini Enggak fokus sama bukan ada kan anak remaja itu kan gemuk kayak kawan-kawan kan gemuk. anemia. Yang gemuk bisa anemia Pak. ibunya tadi nanya bu, Udah. udah dijawab juga. Ibu nanya ini tadi apa tanda darah? Hah? Tanda darah Bapak yang donor. Oh iya, iya. donor. Oh. Nanti Itu saya pengaruh minta. dan- Oh. Kalau donor itu kan ada kayak masa apa namanya rentangnya kan setiap berapa bulan 3 bulan. Tiga ya, bulan kalau- sekali. Kalau ibu biasanya berapa bulan atau rentangnya berapa? Dalam bulan? 1 tahun ada. Tidak rutin. Tidak rutin. Dulu Cuman teman-teman itu yang cowok itu hampir sering sekali. Ya, karena memang kebanyakan kebutuhan apa namanya darah kan untuk anak-anak yang sekarang anak kecil itu iya. yang moda suci darah ya. Iya. Jadi lebih ke sana dia. Kalau laki-laki itu lebih Ya lebih cepat. Maksudnya dia boleh dalam waktu 2 bulan. bulan. Kayaknya. Kalau perempuan Kembali lagi ke Yang perempuan sebenarnya setiap bulan itu kan kekurangan darah karena Iya, karena ada iya, menstruasi iya. itu. Iya. Nah, apakah itu masuk kategori anemia? Kan tubuh kita itu kan memproduksi terus sebenarnya darah. Iya. Terus memproduksi. Sama kayak saya biasa berbekam. kalau Kan mau banyak. ngetes kita ini anemia atau enggak ada alat tesnya ya. Makanya dibilang Kalau tadi. ada, Ada. cek HB. Cek HB Iya, rumah cek sakit. HB. Cek Iya. HB di rumah sakit. Tapi agak susah karena harus Harus ke ke lab lab Tapi dulu. itu apakah kalau dicek HB-nya darah kita kan diambil. gitu. Iya. Sedang Kalau saya dicek itu dia kuantitinya atau warnanya. Semua aspek. Nah itu gitu maksudnya yang dicek itu. Iya. Kita kan tubuh kita kan nggak tahu Kalau itu donor itu kuantitinya. kan dia masukin dalam Ah, air di itu, dalam terus gelas kalau itu. dia ngapung atau dia tenggelam, nah itu kalau seandainya dia ini oh bagus berarti boleh donor Iya. ya gitu. Ya, Kalau jadi Itu salah satu HB. Cek HB gitu juga. Kalau Ya, seandainya bisa dia cek HB. apa kan mampu kalau dia ngapain gitu kan dia nggak bisa. jadi anemia ini Ringan, bukan ya. suatu penyakit yang apa namanya tuh memerlukan keseriusan ya Oh. kategorinya. Eh,
dia kalau masih dalam rentan yang di batas normal, maksudnya nggak terlalu rendah, itu nggak perlu penanganan serius. Tapi kalau misalnya udah terlalu rendah, itu dianggap serius. Soalnya kayak malaria tuh kan HB yang diserang. Jadi HB kita yang rendah itu bisa menyebabkan kematian pada malaria itu dikarenakan HB-nya yang rendah. Nah, jadi HB itu cukup berbahaya karena peningkatan HB itu yang berbahaya sebenarnya. Turunnya HB. Kemarin meninggal. Iya, kemarin ada kasus kakak tingkat kami meninggal gara-gara HB-nya itu sampai 3 ya. Normalnya Sampai berapa? 12 ya. Sama untuk remaja, dewasa. Tadi kan ini untuk remaja 12. Iya, untuk remaja putri 12. Jadi dicek HB. Iya. Kalau ada keluhan dulu ya, kalau nggak ada keluhan jarang. Kalau nggak ada Karena keluhan, saya mau paham dikit masalah anemia, kan ada orang yang anemia itu kan apa, kalau orang yang kekurangan darah terus di ini transfusi darah itu kan berarti kan volume darahnya yang ditambah gitu kan. Itu untuk naikkan HB atau seperti apa? Iya, kalau Iya, kalau transfusi udah darah darah untuk naikin naikin HB. HB. Naikkan HB Naikin HB. berarti naikin jumlah darah ya. Berarti kan kalau di situ kan berarti kan masuk ke kuantiti ya. Jumlah Iya, darahnya yang jumlahnya. kurang. Iya. kan kalau donor darah itu kan Pak, kalau setahu saya itu kan ada darah untuk nambah darah aja, ada untuk nambah per selnya, jadi nambah eritrosit aja atau nambah leukosit Iya. aja gitu biasanya. Kalau setelah makan dinas di rumah sakit itu juga ada kadang. Ya itu maksudnya dia. Kebanyakan pasien-pasien yang bisa operasi kan. Ya, itu kan jelas darahnya kurang. Iya. Ya, terus kayak Untuk pasien-pasien karena jantung lambat tadi itu produksi itu ya. ada yang memang khusus, kan darah itu kan bisa dipisahkan Pak, Pecah. bisa dipecah-pecah bagiannya Oh. Ya, jadi dia dimasukin sesuai kebutuhan sesuai pasiennya. kebutuhan dari pasien juga kan. Oh, pada saat transfusi itu Iya bisa. ada jalur-jalurnya Iya. kan? Dari misalnya dimasukkan Dari leukositnya aja. Ya, Iya, kan ada darahnya bagian yang yang masing-masing leukosit yang aja, Beberapa. dari lab apa darahnya yang mengolah. Bukan darah kita itu habis kita diambil ya donor terus langsung dimasukin Enggak, lagi. Ya. ini diolah dulu Pak. Oh gitu ya, paham. Berarti Karena- itu. Makanya saya tanya itu kadang-kadang ini apakah ini berbentuk kuantiti? Kalau dia sekedar dicek, bisa diambil darah kita dicek, itu kan oh HB-nya rendah segala macam. Kita kan tetap nggak tahu berapa kuantiti darah di dalam Betul. tubuh kita. Iya. Untuk Kan mulai itu. itu masih di PMI itu ya, Ya, yang mau dari lab ini, lab sesuai kebutuhan. termasuk Jadi Iya. sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Jadi diambil inti-intinya Tapi aja. itu ada darah itu diolah lagi. Iya, Makanya biasanya itu diolah lagi, nggak langsung. sekalian kita uji mereka sekalipun nggak tahu kan, jadi tidak langsung masalah dari tapi kita, terus udah kan masuk ke kantong kan langsung didistribusi, nggak diolah dulu dia. oh gitu. Dicek dulu apa bagus nggak darahnya, nggak cuma sekedar golongan darah O sama O gitu, nggak. Jadi kebutuhan pasien apa Iya, misalnya. kebutuhannya kurang di mana gitu. Leukosit misalnya. Karena kalau kayak orang melahirkan atau operasi gitu kan wajar darahnya kan banyak keluar. Berarti itu kan digantikan. Karena bagian tubuh kita ini apa yang menghasilkan darah? Darah kita ini kan biasanya berlebih, bisa disimpan di mana ya? Kalau untuk penghasil darah itu di sumsum tulang belakang, Pak. Sebetulnya. Iya. Karena saya pernah dengar itu dia kan termasuk hati itu kan penyimpan darah, Ya, kalau hati itu penyaringnya juga. penyaring itu. Karena kekurangan. Racun-racun kan di hati. Baca dulu kan. Nah, ternyata kelebihan darah kita itu disimpan di sana. Kalau kekurangan Iya. dia Ya. keluarkan. Iya, itulah makanya kalau hati itu warna merah. Kenapa ya darahnya situ? Iya, karena ini salah satunya itu. Mm-mm. Karena saya suka baca-baca kadang-kadang kan ini gimana sistem tubuh kita ini sebenarnya. Nah, mungkin ada lagi yang ditanya gitu. Ya, kalau untuk Kalau penjelasan masalah kami anemia, tadi. nggak ada. Cuma tadi kan kita cuma nggak tahu apa, pingin tahu. Kita kan misalnya sebagai orang tua, oh anak saya ini kan sebenarnya anemia, Mm-mm. ya gitu kan. Atau sekedar apa, Sekedar misalnya kapan dia
pusing, baca banyak pasal yang pusing ini misalnya gitu kan. Mungkin banyak tugas. Pusing banyak tugas, Pusing anemia. pusing udah lama nggak diapeli, macam pusingnya. Jadi kita kasih obat misalnya gitu kan. Ini kan jadi salah perawatannya gitu Iya. kan. Nah, itu. Oke Bapak, ya kalau untuk penjelasan tentang anemia tadi itu yang bisa kami sampaikan dan juga kalau untuk eh, pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi udah terjawab ya? Ya. Udah ya, oke. Ibu boleh nggak kita review nih, Ya, review review. lagi tentang apa yang udah saya jelaskan tadi. Kira-kira bisa kembali dijelaskan lagi nggak gitu Bu? Soalnya kan ini konsepnya keperawatan keluarga. Nanti misalkan kalau kami udah mengedukasi Ibu, terus kami udah kembali lagi, nanti diharapkan Ibu mampu mengingatkan anak Ibu untuk tetap makan yang bernutrisi kayak gitu kan. Diharapkan apa yang kami sampaikan itu dapat diterapkan kayak gitu. Jadi izinnya Bu, kita mau review lagi nih Ya. yang udah saya jelaskan. Jadi kalau anemia tadi boleh dijelaskan lagi nggak Ibu apa itu anemia? Kekurangan hemoglobin, Pak. Ya benar. 100 Iya, ribu. 100. Kekurangan sel darah merah. Iya. Betul. Betul juga. Betul. Bunyinya di sini. Darah merah, Iya. dalamnya Iya. Mengandung hemoglobin. Terus sel darah merah sama hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu yang ada di dalam Itu dari sahabat kan ada yang Kalau banyak. darah merah itu ada macam-macam jenisnya. Misal ada hemoglobin, ada leukosit, ada itu semuanya satu gitu di sana. Oh, itu jadi sel darah Sel merah. darah merah. Penyusun sel darah merah. Penyusun sel darah merah menyebabkan hemoglobin. Kalau seandainya sel darah merahnya nggak ada kan hemoglobinnya juga untuk kayak lebih sedikit gitu. Leukosit. Karena di dalam Bukan sel darah putih. Ya, Leukosit leukosit sel darah putih. Kalau Iya. sel darah merah itu eritrosit. Sel darah merah Meripil, eritrosit. sekali. Iya. Kalau hemoglobin itu kandungannya ada di dalam sel darah merah, yang bukan nggak ada sel darah putihnya, nggak ada leukositnya di situ. Penyusun sel darah merah. Kalau untuk gejalanya tadi nih, Bu, Pak, masih ingat nggak gejala orang anemia itu ya apa? Cepat lelah. Iya, lesu, benar. Pusing. Ya, Pusing. Ya. Dari fisiknya. Terus kalau apa dari yang bisa kita fisiknya, lihat? yang dilihat. ya kalau misal dari ibu mau fisiknya ngecek nih kelihatan anaknya, layu gitu kan. kurang disiram mungkin Pak kalau layu. Ah, jadi layu ya. Iya, karena tadi kurang minum dah Bu, bisa Ya. juga itu pemicunya. Iya benar, jawaban ibu tadi juga udah benar, bapak juga udah benar. Jadi cara pencegahannya nih, kalau dari adik tadi masih ingat nggak apa aja yang harus kita lakukan untuk mencegah anemia? Makanan yang itu mengandung bergizi. Iya benar. Terus Aluminium enggak? Ya minumnya harus cukup. ya, Terus sama Bagat besi kita aja. konsumsi obat tambah darah, ya benar. Oke. Apa yang udah saya sampaikan tadi dapat direview ulang sama ibu dan juga bapak, adik dengan baik. Diharapkan apa yang udah kami sampaikan itu dapat diterima dengan baik dan juga bisa dapat diterapkan nantinya ya Bu ya. Ya, disebarkan. Iya juga, iya, iya disebarkan ke tetangga boleh, ke keluarga juga boleh, biar kita semuanya terhindar dari anemia kayak gitu. Dari oke Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini kami cukup sampai di sini untuk melakukan penjelasan tentang anemia dulu. Nanti kami akan kembali lagi untuk melakukan tindakan selanjutnya tentang anemia ini, dan juga nanti kami akan mengkaji masalah-masalah yang lain yang ada di keluarga Ibu. Oke Ibu, untuk tahap yang pertama ini terima kasih sekali atas kesempatannya udah mengizinkan kami untuk melakukan edukasi di keluarga Ibu. Dan kami juga berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat diterapkan nantinya, dan kalau boleh nanti kita lakukan pengkajian lagi itu 2 hari ke depan, boleh Ibu? Boleh. Oke Ibu. Oke. Sekali lagi kami mau mengucapkan makasih banyak untuk Ibu, Bapak dan juga Adik untuk waktunya udah mengizinkan kami untuk melakukan edukasi pada keluarga Ibu, Bapak dan juga Adik. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.